Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah besar kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang hadir, dan Kau Allah yang memperhatikan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Hanya nama Tuhan yang kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang mau memuji Tuhan, kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan Allah kita. Saudara berikan salam kepada saudara sebelah kiri kanan kita, sambil kita katakan, Tuhan Yesus baik dalam hidupmu, Tuhan Yesus baik dalam hidupku. Haleluya. Sama-sama kita mau bertepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya untuk sukacita. Mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi bait Tuhan, baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Haleluya. Saudara, apakah masih kuat untuk memuji, untuk bertepuk tangan buat Tuhan? Amin. Haleluya, masih kuat berdiri ya. Kita naikkan satu buah pujian kita lagi ke hadapan Tuhan. Kita katakan, Ku diberi kuasa untuk menaklukkan segala si jahat dalam hidup kita. Haleluya. Biar kiranya sukacita Tuhan yang memenuhi setiap kehidupan kita. Biar kiranya sukacita Tuhan yang bertahta dalam hidup kita. Diberi kuasa Raja mulia, untuk musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku?
katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia, bila Allah ada bersamaku. Katakan, bila Allah ada bersamaku. Oh, bila Allah ada bersamaku, ada lawanku. Kau Tuhanku, Engkau bisa hidupku. Dengan iman, lagi Tuhan, demi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perintah hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya. Kita berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan Allah kita. Puji nama Tuhan luar biasa. Silakan duduk saudara dalam hadirat Tuhan. Pagi hari ini kita agak full power ya saudara. Biar kita mau mengaktifkan kembali sel-sel kita yang tidur, supaya kembali hidup lagi, bangkit lagi, semangat lagi. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita siapkan hati pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Dengan teduh kita katakan, sampai akhir Tuhan kami mau tetap setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Kembali kita katakan dari awal, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihi
Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk Saudara dengan kasih Kristus undang kita semua bangkit berdiri, sambut firman Tuhan. Ku menutup mata Pada hambanya, tetap setia menanti janjimu. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini kami datang kepadamu dengan ucapan syukur dalam suatu ibadah. Pada hari ini, pada hari Sabat, hari yang Engkau berkenan dan Engkau ingin bertemu dengan kami untuk memberkati kami. Sesungguhnya kamilah yang membutuhkan Engkau Tuhan. Setelah Engkau memelihara kehidupan kami sepanjang minggu ini, dan hari ini kami datang kepadamu dengan ucapan syukur. Kami ada, kami kuat bukan sebab kebisaan dan kemampuan kami, tapi semua adalah anugerah-Mu semata-mata. Apa yang Kau berikan kepada kami, semuanya adalah untuk kebaikan kami. Kami lewati hari demi hari, berbagai persoalan dan masalah kami hadapi. Bahkan seringkali kami merasa tidak sanggup dan tidak kuat lagi. Tetapi sesungguhnya Engkau ada bersama dengan kami dan memberikan kami kekuatan. Sehingga akhirnya pada hari ini, ketika kami datang kepadamu, ini adalah satu bukti bahwa Engkau menjagai, melindungi, dan menyertai kami dengan begitu baik dan teliti. Bukan karena kami pandai, tetapi karena Engkau mengasihi kami. Dan hari ini Tuhan, kami percaya kalau kami bisa beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara kami dalam suatu media ini Tuhan. Ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang Engkau sendiri yang memanggil kami dan ingin bertemu dengan kami. Biar kiranya segala sembah, puji dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu, baik tim IT, para pemain musik, singer, song leader, dan memberkati kami semua yang ikut dalam ibadah ini. Hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja Tuhan. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Karena kami percaya Engkau kenal kami secara pribadi, dan Engkau yang berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Walaupun kami datang dengan membawa berbagai permasalahan, terkadang itu begitu sukar dan sulit, tapi kami percaya Tuhan, karena Engkau Allah yang Maha Kuasa, bagi-Mu itu sangat-sangat mudah. Dan Engkau kenal kami, Engkau memanggil nama kami, dan Engkau mengasihi kami, dan Engkau mau melakukannya bagi kami. Berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan sukacita. Dan saya selalu berdoa buat saudara agar saudara tetap bersemangat, tetap sukacita, ada damai sejahtera dalam hatimu, dimanapun kau berada. Tuhan selalu bersama dengan engkau, memberikan kemenangan, memberikan kekuatan. Satu minggu lagi kita bertemu, dan hari-hari sudah kita lewati. Saya percaya banyak masalah yang kita hadapi, bukan? Karena hidup adalah pasti ada masalah. Tidak ada hidup yang tidak ada masalah. Tetapi satu hal, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu kalau kita ada sampai hari ini, kita sehat, masih ada saudara, keluarga, masih ada rezeki yang Tuhan berikan untuk kita makan, ada tempat bernaung juga, itu semua anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita harus percaya bahwa dengan semua itu, karena Tuhan masih punya banyak rencana dalam setiap kehidupan kita. Kita ini unik, kita ini spesial. Tuhan menciptakan kita.
di antara kita itu tidak sama. Ada yang punya kelebihan, ada yang punya kekurangan, ada yang kelebihannya di bidang ini dan itu, semua masing-masing diberikan oleh Tuhan agar kita bisa melakukannya dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, akhir-akhir ini agak terganggu damai dan sukacita kita dengan situasi keadaan, baik di tempat kita berada, bahkan sampai di luar negeri sana pun terlihat begitu banyak berita-berita yang seakan-akan membuat kita menjadi sedikit ngeri-ngeri sedap begitu ya, karena banyak pertanyaan-pertanyaan kepada saya diajukan. Namun saya mau katakan sekali lagi, semua itu apabila diizinkan Tuhan, pasti Tuhan punya rencana yang indah. Kita tetaplah berdoa, kita pohonkan kepada Tuhan agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan hari ini justru kita mau berbicara sedikit tentang damai sejahtera. Mengapa begitu perlu dan dari mana sumbernya dan bagaimana itu harus kita pertahankan supaya kita tetap bisa mengucap syukur, bisa memuji Tuhan dan tetap beriman kepada Tuhan. Oke, kita baca dulu ya apa yang ditulis oleh Yohanes. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27, demikian firman Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah perkataan Yesus yang ditulis oleh Yohanes yang berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Dan bukan cuma sampai di situ, bahkan dikatakan damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Pasti ini sesuatu barang yang penting. Yang diberikan oleh Yesus bukan barang yang enggak penting. Dan damai sejahtera termasuk sesuatu yang penting. Kenapa begitu? Kita sering melihat kalau terjadi suatu perbedaan pendapat, misalkan ya menjelang pemilihan, bukan tidak mungkin dalam satu keluarga bisa berbeda pendapat. Bahkan di ruang makan pun bisa berbeda pendapat. Di dalam satu perusahaan, satu kantor bisa berbeda pendapat. Di dalam satu ruangan kerja pun bisa berbeda pendapat. Jadi perbedaan-perbedaan ini seringkali bikin resah. Perbedaan-perbedaan ini seringkali bisa bikin hati menjadi tertekan. Baik itu sesama keluarga, ayah dan anak, anak dan ibu, suami dan istri, gitu ya, istri dan mertua, dan bahkan sesama saudara. Itu bukan tidak mungkin ada pribadi-pribadi yang sampai bertahun-tahun tidak berbicara. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, sepertinya damai sejahtera itu hilang. Itu sebabnya ketika kita baca ayat tadi, kita mulai paham bahwa itu adalah sesuatu yang begitu penting yang Yesus berikan, yaitu damai sejahtera. Damai sejahtera ini sejak dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, sekitar 800 tahun yang lalu Nabi Yesaya itu menunggu. Setelah menunggu, karena dia tahu bahwa Yesus adalah Raja Damai. Ditunggu-tunggu oleh Nabi Yesaya, dan ternyata Allah yang Maha Kuasa itu, Allah yang Maha Besar itu, yang menjanjikan akan memberikan damai sejahtera melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dan Allah itu ternyata Allah yang setia, Allah yang berjanji dia tepati, dan Allah itu tidak pernah terlambat untuk menjawab atau menepati janjinya sampai saatnya, dan ternyata Allah tepati. Lalu Yesus diberikan ke dalam dunia ini.
Itulah yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, bahwa Yesus itu adalah Raja Damai. Dan yang tadi kita baca, lalu Yesus berkata, damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu, bahkan damai sejahteraku aku berikan kepadamu. Lalu dikatakan, dan damai sejahtera ini tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Artinya ada damai sejahtera lain yang kelihatannya damai sejahtera tapi sifatnya sementara. Ada seorang teman saya, satu ketika diajak saya makan, loh. Ayo kita makan. Saya bilang, aduh saya lagi nggak sempet nih. Ya kenapa sih kamu kemarin makan? Ya aku lagi stres. Jadi supaya aku bisa senang-senang, aku makanlah, makan ini, makan itu, begitu ya. Ya waktu dia makan dia sukacita. Ya dia rasa damai, tapi begitu dia pulang, dia kembali lagi, lalu dia tertekan lagi. Itu salah satu contoh bahwa damai sejahtera yang lain itu sifatnya sementara. Lalu ada damai sejahtera yang Yesus bilang beda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini, yaitu damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus. Damai sejahtera yang membuat kita menjadi nyaman, membuat kita jadi tentram, dan dikatakan supaya engkau tidak gelisah, supaya engkau tidak menjadi takut lagi. Dan itulah damai sejahtera. Damai sejahtera ini coba kita sedikit lebih dalam, kita akan baca di dalam Roma. Roma pasal 5 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, sudah dikasih oleh Tuhan, Roma yang kita baca tadi berkata bahwa setelah kita dibenarkan, lalu kita percaya kita mempunyai iman, lalu damai sejahtera itu diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Jadi ketika kita percaya, ketika kita beriman, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, lalu damai sejahtera itu diberikan kepada kita oleh karena iman dan karena kita dibenarkan. Tidak ada orang yang benar. Kalau dalam suatu pertikaian, jangan cari yang benar ataupun yang salah, cari bagaimana menyelesaikan. Karena dua-duanya bisa berkata benar, dua-duanya juga salah. Jadi mencari kebenaran itu agak sulit. Itu sebabnya Yesus berkata, tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Jadi damai sejahtera yang ada dalam hidup kita, yaitu ketika kita percaya, kita beriman melalui Yesus Kristus, lalu Allah yang kita sebut Bapa, karena kita ini memposisikan diri kita sebagai anak, lalu Allah itu memberikan damai sejahtera itu setelah kita percaya melalui Yesus Kristus. Itulah damai sejahtera yang Yesus katakan, damai sejahteraku aku berikan kepada kamu. Berikutnya kita baca lagi dalam Yohanes yang tadi, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27 yang tadi kita baca. Saya ulangi lagi, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Sekali lagi, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Artinya betul-betul damai sejahtera yang ada di dalam hidup kita, yang ada di dalam hati kita, itu adalah pemberian dari Yesus sendiri. Jadi kalau tadi damai sejahtera itu karena kita beriman melalui Yesus Kristus, lalu Bapa memberikan damai sejahtera kepada kita. Bahkan kita tahu bahwa damai sejahtera itu adalah dari Yesus, yang Yohanes bilang Raja Damai yang ditunggu-tunggu waktu itu.
dan Raja Damai itulah yang memberikan damai sejahtera. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau damai sejahtera itu hilang, itu akan terasa seperti gelap. Ketika melakukan sesuatu, menjadi was-was, menjadi tertekan, bisa ada perbedaan pendapat, bisa menjadi suatu pertikaian, bisa menjadi bantah berbantah, bukan tidak mungkin juga menjadi satu peperangan seperti yang saat ini kita dengar, kita baca, dan membuat banyak orang menjadi gentar, bahkan negara dengan negara pun menjadi seperti bersih tegang begitu. Itu damai sejahtera sudah hilang. Di dalam skop yang kecil saja antara pribadi dengan pribadi, kalau ada satu pertentangan, udah tidak ada damai sejahtera. Saudara tidur pun tidak akan nyenyak, saudara makan pun merasa makanan itu kurang enak dan hambar, rasanya tertekan hidup kita, rasanya kita serba salah, rasanya kita gemas, yang adalah benci, yang adalah seperti ingin balas membalas, dan itu suatu pertanda tidak ada damai sejahtera. Tetapi seorang yang memiliki damai sejahtera, dia akan begitu nyaman, dia akan begitu tentram. Kalau tidur dia bisa tidur dengan nyenyak. Kenapa begitu? Karena dia percaya. Karena orang itu percaya dan beriman bahwa dia tidak sendiri. Ada satu kuasa, ada Allah yang masih menjagai dia, yang masih pegang kendali atas hidupnya, yang masih pegang kendali atas keluarganya, yang pegang kendali atas anak-anaknya, atas suaminya. Dan apa yang dia doakan, itu Allah itu ada bersama dengan dia, karena damai sejahtera itu sudah diberikan melalui iman dalam Yesus Kristus. Kita baca lagi Galatia pasal 5 ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini adalah buah-buah roh. Salah satu adalah damai sejahtera. Dan yang terakhir yang kita bahas ini, bahwa damai sejahtera itu ternyata adalah sebagai buah roh, sebagai tanda bahwa roh Allah tinggal di dalam kita, sebagai tanda bahwa Roh Kudus bersama dengan kita. Lalu apa yang kita buat, kita pikirkan, dan buahnya salah satunya adalah damai sejahtera. Hatimu menjadi begitu nyaman, begitu tentram bersama dengan Allah dalam suatu iman, dalam suatu percaya. Itu sebabnya kita berjalan terus, kita tetap kuat, kita masih tetap bisa mengucap syukur karena kita berbuah, yaitu damai sejahtera, menandakan bahwa Roh Kudus ada bersama dengan kita. Jadi secara singkat, secara sederhana, kita tahu bahwa damai sejahtera itu begitu penting, yang Yesus berikan sendiri kepada kita sebagai tanda bahwa kita beriman, sebagai tanda bahwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus ada di dalam diri kita, dan buah-buahnya itu adalah salah satunya damai sejahtera. Akan terlihat dalam hidupmu, akan terlihat bagaimana caranya engkau bertindak, akan terlihat bagaimana caranya engkau menyikapi suatu masalah, akan terlihat bagaimana engkau menghadapi orang yang menyakitimu, akan terlihat bagaimana engkau ketika engkau menghadapi rekan yang engkau tahu itu rekan yang tidak baik, tetapi Roh Allah akan membantu engkau, dan Allah terus bersama-sama dengan kita karena kita beriman dan Roh Kudus ada di dalam diri kita. Dan salah satu buahnya, kita tetap damai sejahtera. Bersukacitalah di dalam Tuhan, karena Tuhan itu menginginkan kita itu tetap sehat, kita tetap bersukacita. Dan Dia katakan, aku memberkati engkau, aku memelihara engkau
sejak engkau di dalam dunia sampai bertemu dengan Tuhan. Kenapa demikian? Apakah Bapak Ibu Saudara masih ingat waktu Yesus ketemu dengan Petrus? Petrus, apakah ada lauk pauk pagi hari ini untuk dimakan? Padahal Yesus tahu bahwa dia sudah menjala ikan semalam-malaman. Dan Petrus jujur bilang begini, "Ya guru, semalam-malaman kami tidak menangkap apa-apa." Karena Petrus jujur, lalu Yesus bilang, "Baiklah, ayo kita berangkat sedikit ke tengah." Lalu ditangkaplah ikan yang banyak. Itu menandakan bahwa Allah di dalam nama Yesus Kristus bukan cuma ngurusin sorga dan neraka saja, tapi juga mikirin bagaimana selama kita hidup di dalam dunia ini. Itu sebabnya saya katakan bahwa Allah kita melalui Yesus Kristus, Dia ingin kita sukacita, Dia ingin kita sehat, maka dari itu disembuhkan. Dia ingin kita juga hidup berkecukupan, makanya diberkati. Dan kita tetap beriman dan kita bersukacita dalam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke, tetap semangat, tetap damai sejahtera, sukacita dimanapun kau berada. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, mengucap syukur karena pada hari ini sekali lagi Engkau katakan bahwa damai sejahteraku kutinggalkan bagi kamu, dan damai sejahtera ini tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia ini. Oleh sebab itu jangan gentar dan gelisah hatimu. Ya Tuhan, ampuni kami yang seringkali lemah, seringkali seakan-akan kami kehilangan damai sejahtera. Hidup menjadi begitu tertekan, seakan-akan segala sesuatu yang kami lakukan serba salah. Tetapi pada hari ini Engkau bersama dengan kami. Engkau buat rencana yang baru, Engkau berikan kekuatan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sedang melakukannya bagi kami. Demikian juga pada saat Engkau berbicara, seakan-akan Engkau langsung berbicara kepada kami. Engkau memberikan kami semangat yang baru. Demikian hari ini Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kami kemenangan untuk bisa bersama-sama dalam suatu ibadah. Dan ini bukan suatu kebetulan, tapi memang Engkau tahu persis keadaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga mau berdoa buat sepanjang minggu yang akan kami lewati. Seperti minggu-minggu yang lalu dan minggu yang akan datang pun kami serahkan di dalam tangan-Mu. Apa yang Kau percayakan untuk kami kerjakan, akan kami kerjakan bersama dengan Engkau. Seluruh aktivitas pekerjaan maupun usaha kami, yang berdagang, yang bekerja maupun yang berusaha, Tuhan biar kiranya dalam kekuatan-Mu dan diberkati oleh Engkau. Kami menyerahkan anak-anak kami yang masih kuliah, mereka yang masih sekolah, Tuhan berikan hikmat dan akal budi. Cukupi biaya-biaya pendidikan mereka Tuhan. Jagai kalau mereka dalam perjalanan, Engkau lindungi dan Kau sertai. Demikian juga dalam pergaulan mereka Tuhan Kau jagai. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah tidak bekerja sekalipun, Engkau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Demikian juga Tuhan, Kau berikan kesehatan, Kau berikan kekuatan, dan Kau kembalikan kami pada minggu berikutnya seperti hari ini, saat kami mengucap syukur, saat kami memuji dan membesarkan nama-Mu, karena Engkau baik dan damai sejahtera itu ada di dalam hidup kami melalui Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah ucapan syukur kami. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati, Engkau melakukannya bagi kami dengan iman, dengan percaya. Terima berkat Tuhan dengan sukacita. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah
ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Jiwaku damailah dalam genggaman-Mu, damailah dalam genggaman-Mu. Setiap hari